Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Emi Kresna is the best. Itu merupakan simbol dari keluarga besar Emi Kresna. Baik, di hari pagi Senin tanggal 10 Agustus 2020 ini kita diberi kesehatan, bisa berjumpa kembali, bisa mempersiapkan apa yang akan kita pelajari, yaitu PKN. Tema 1, subtema 4. Kita kembali ke pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Farid mengenai tentang perbedaan keberagaman. Nah, sekarang ada judul subtema 4, yaitu keberagaman untuk bekerja sama. Kerjasama dalam keberagaman. Bagaimana maksudnya? Ketika berkeragaman di antara satu dengan yang lainnya, maka di situ kita bisa memperoleh untuk bersatu, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Adik-adik sekalian di rumah, kita lihat halaman 83. Ya, silakan dilihat bukunya. Sudah 83. Sudah ya? Ya, Bapak Ibu di rumah bisa membantu putra-putrinya dicarikan 3A ya, 3A. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Maksudnya adalah keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Beragam itu pasti. Saya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu kita di rumah, teman-teman kita di masyarakat dan dimanapun saja pasti ada yang namanya keberagaman. Beragam di lingkungan kita merupakan kehidupan kita juga. Kita tidak bisa melepaskan dari kehidupan dengan cara beragam. Kemudian keberagaman itu harus kita wujudkan dengan satu, yaitu bersatu dalam keberagaman. Artinya adalah bisa hidup rukun, saling menghargai tentang perbedaan kita. Ada yang kulitnya putih, ada yang tidak. Ada yang besar, ada yang kurus. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu biasa saja. Yang penting adalah kerukunan harus tercipta. Dan ini merupakan adalah kerjasama dalam keberagaman. Contoh yang bisa kita sampaikan, contoh yang bisa kita lakukan dalam keberagaman kerjasama yaitu permainan kelompok. Contoh, kita berada di lingkungan sekolah, madrasah. Seperti adik-adik, masih ingat kan? Karena kita masih dalam suasana COVID-19, maka tentunya kita akan membayangkan ketika masih di madrasah. Nah, ini kita bayangkan, ya, ada yang gobak sodor, ada yang lomba bakiyat. Kemudian ada juga yang lompat bambu. Itu semua kalau tidak diadakan dengan cara kerjasama, maka perbedaan tidak akan terwujud. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian manfaat dari keberagaman bekerja sama adalah bagaimana bisa memperoleh persahabatan yang sangat erat. Satu dengan yang lainnya, teman A dengan teman B, ini menjadi erat tali persaudaraannya. Contohnya yang beda, ketika tidak ada kerjasama dalam perbedaan, maka dia akan hidup sendiri-sendiri dan tidak memperoleh kerjasama yang sangat kuat. Kemudian adik-adik dilihat lagi bukunya, langsung halaman 89. Kerjasama, lanjutan dari atas tadi, kerjasama dilihat dari atau dilakukan di rumah, kemudian bisa dilakukan di sekolah atau madrasah, lingkungan masyarakat, atau yang biasa kita kumpul dengan orang lain. Kerjasama seperti apa yang kita kehendaki di sini? Yaitu pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Pekerjaan akan semakin ringan. Contohnya apa? Ketika dalam suasana kelas, ini ketika kita di MI Kresna, ada kerja bakti biasanya akan menghadapi ujian. Nanti adik-adik
diperintahkan untuk bersama-sama kerjasama di dalam kelas. Ada yang memegang sapu, ada yang sulak-sulak, ada yang membersihkan dari luar maupun dalam kelas. Ini akan mengakibatkan ataupun menjadikan kegiatan cepat selesai. Seperti itu. Kemudian kita lihat halaman 91. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di sekolah. Kerja bakti termasuk adalah kerjasama. Ketika di rumah kita bisa melaksanakan kerjasama dengan baik, maka di sekolah pun kita akan terbiasa hidup bersosial. Hidup bersosial akan menjadikan kita lebih nyaman, banyak teman, dan banyak yang menghargai pada kita. Kemudian dilihat lagi halaman 95. Kerjasama di lingkungan rumah. Tentunya adik-adik sekalian, keluarga yang ada di rumah, bapak ibu, kita sudah melaksanakan, tapi kita tidak tahu apakah ini dinamakan kerjasama atau tidak. Sekarang adik-adik coba lihat, ketika ada bapak ibu kita di rumah, ada yang merasakan kekurangan tenaga. Contohnya, ibu kita ketika masak ada salah satu bahan masak yang kurang, maka kita sebagai putranya ataupun putrinya matur kepada ibunya, Bu, apa yang harus saya bantu? Ini akan menjadikan lebih ringan pekerjaan ibu, sesuai apa yang menjadi kekuatan kita. Ini kerjasama di rumah kita masing-masing. Semua kerjasama tentang keberagaman yang berbeda-beda, ketika kita laksanakan dengan bagus, dengan baik, maka akan mewujudkan yaitu kenyamanan bagi kita, kehidupan kita yang lebih nyaman dimanapun berada. Nah, ini sudah bisa diterima ya adik-adik sekalian di rumah. Maka Pak Khalid tidak akan panjang dan lebar. Ingat adik-adik, kemarin sudah ada tugas, sekarang ada tugas lagi. Tugasnya cukup sedikit ya. Nomor 1 sampai nomor 5 dilihat halaman 100 PKN, khusus PKN saja. Halaman 100 ditulis nomor 1 sampai nomor 5 soal dan jawaban. Itu sangat sedikit, makanya ditulis soal dan jawab. Tidak lupa nanti kita beri nama, nomor absen, kelas berapa, dan tanggal tugas yang kita kerjakan di hari Senin ini. Bisa diterima? Alhamdulillah. Semoga kita di rumah mengerjakan tugas apa saja, belajar kita tetap tidak lupa akan berdoa. Karena berdoa adalah salah satu kunci kita ikhtiar, salah satu kunci kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari Pak Farid cukup sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.